Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk jam doa di malam hari ini. Dan kami semua bisa kumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman, untuk berdoa. Tuhan berkatilah perkumpulan kami ini, dan kami bisa mendapatkan berkat rohani dari Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang mau kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Bapak Ibu, Yusuf adalah seorang Kristen yang patuh kepada Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, itu yang dia lakukan. Nah tentu ini adalah suatu pelajaran yang sangat mendasar bagi orang Kristen. Tapi kisah ini mengingatkan kita semua. Inilah hal yang harus kita lakukan. Apalagi kita sudah lama ya di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dalam hati kita harus ada satu keinginan, kesediaan, apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, itu untuk kita patuhi. Maka kita akan memuliakan Tuhan. Kita juga menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan dalam banyak hal, doa kita pun akan dijawab oleh Tuhan. Di situ akan nampak sekali ya pertumbuhan rohani kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam kisah ini, dalam mimpi ya, ada 4 kali Yusuf bermimpi. Bapak Ibu sadar tidak? Dalam kisah Natal ini, 4 kali dia bermimpi. Keempat kali disampaikannya bahwa Yusuf melakukan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Dia selalu patuh. Luar biasa itu. Jadi pertama kali dalam mimpi ini adalah perkataan malaikat menjelaskan tentang kehamilan Maria. Dia dan meminta supaya dia tetap menikahi Maria. Tapi firman Tuhan mengatakan setelah dia bangun dari tidurnya, itu yang dia lakukan. Nah, seperti sudah pernah saya bicarakan lah. Mematuhi perintah ini, itu pasti disertai dengan cibiran ya. Orang itu. Pasti ada orang yang memandang rendah dia. Ya, kenapa dia menikah ya dengan perempuan yang mengandung gitu loh. Bagaimanapun juga ceritanya, dia itu tetap memalukan. Apakah dia sendiri yang telah berbuat salah sehingga Maria sekarang mengandung? Nah, itu juga memalukan kan? Atau dia menikahi seorang perempuan yang sudah hamil, itu juga memalukan. Dan tak ada orang yang bisa mengerti apa yang terjadi. Ya, pandangan mereka itu pasti merendahkan, ya, memandang hina si Yusuf ini. Tapi Yusuf mengerti dan karena Tuhan yang berkata, dia patuhi. Nah, itulah kelebihan si Yusuf itu. Di dalam mematuhi firman Tuhan, dia bersedia untuk menanggung harga yang harus dia bayar. Hal kedua kita melihat setelah bayi itu lahir, setelah orang Majus kembali pulang ke negeri mereka, dan saya pikir Yusuf mungkin tidak berpikir sangat jauh, atau dia menyadari sekali apa implikasi bahwa anak yang dilahirkan ini adalah Raja Mesias
dan kaitannya dengan Raja Herodes. Apakah dia menyadari bahwa anak ini sesungguhnya bisa membawakan malapetaka gitu loh. Ya, karena Herodes tentu tidak ingin mempunyai raja yang lain. Apakah dia menyadari? Kemungkinan besar juga dia menyadari. Sehingga bisa saja dia tidak tahu mau bagaimana. Ya. Dia di kota Bethlehem, dan sekarang anak Yesus lahir. Dan Bethlehem itu begitu dekat dengan Yerusalem. Apakah dalam waktu dekat segera akan ada bahaya datang? Mungkin dia menyadari juga. Mengingat orang Majus pasti bercerita bahwa mereka sudah ke istana terlebih dahulu. Nah, dan kondisi seperti ini, ketika malaikat kembali dalam mimpi lagi, ya, memerintahkan supaya dia membawa bayi ini dan menyingkil, ya, melarikan diri, pergi bersembunyi ke Mesir. Maka setelah dia bangun tidur, dia pergi juga. Dia bawa bayi Yesus dan Maria dan mereka pergi ke Mesir. Dari begitu banyak tempat yang bisa dia pergi ya. Sebetulnya Herodes kan kuasanya hanya di wilayah tertentu. Dia bisa menyeberang ke Sungai Yordan, bisa ke negeri disebut Decapolis, itu bukan daerahnya si Herodes. Dia bisa pergi ke sana juga. Tapi ternyata dia mendengarkan apa kata malaikat ke Mesir dan dia pergi ke Mesir. Ini kelebihan Yusuf. Dia tidak bersandal kepada pemahaman pengetahuan sendiri, tapi kalau dia mendapatkan perintah yang jelas dari Tuhan Allah, dia patuhi apa kata firman Tuhan itu. Itu kedua kalinya ya dalam mimpi. Dan dia patuh. Kemudian setelah Herodes Agung ini meninggal, dalam mimpi lagi Yusuf diminta supaya membawa keluarga kecilnya ini kembali ke Israel. Dan dia lakukan. Ya, dan firman Tuhan bilang mengatakan dia membawa mereka kembali ke negeri Israel. Pasal 2 itu. Ini ada kali ketiganya dia diberitahukan dalam mimpi dan dia ikut. Apa kata firman Tuhan? Ini ketika akhirnya dia patuh. Tapi ketika dia sampai di negeri Israel, ya, firman Tuhan tidak jelaskan dia sampai di bagian mananya dari Israel. Dari situ dia bergumul. Dia bergumul. Karena dia mendengar bahwa pengganti Herodes, anaknya Herodes Archelaus, itu yang menjadi raja. Dan barangkali reputasi raja ini yang buruk. Ya. Jadi dia ketakutan. Dan kembali untuk keempat kalinya, malaikat berbicara kepadanya dalam mimpi. Supaya dia bawa anak itu ke Nazaret. Dan dia pergi ke sana, ke wilayah Galilea. Nah, jadi saya melihat cerita ini, dan saya hitungnya, sangat menarik. 4 kali malaikat berbicara kepadanya dalam mimpi. Dan 4 kali juga dia patuhi apa yang telah diberitahukan kepadanya. Yusuf ini adalah anak muda yang beriman. Dan dia memilih untuk patuh kepada Tuhan. Dan dia percaya pimpinan Tuhan, apa kata Tuhan itulah pasti yang baik bagi dirinya. Dan dia patuhi. Maka apa yang bisa kita pelajari? Di dalam firman Tuhan, ajaran Tuhan kepada kita sesungguhnya banyak sekali, itu sangat jelas. Terang benderang. Maka dari kita itu dituntut hati yang mau patuh. Yang sudah kita baca, yang sudah kita ketahui, dan kita sudah tahu dengan pasti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan, itulah yang harus kita patuhi. Seperti Yusuf, kita lakukan. Kadang-kadang kita mungkin bisa berpikir, apa yang saya rencanakan, yang saya sendiri kehendaki, ini tidak persis sama dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, kita mau memilih jalan kita sendiri. Di waktu itu kita harus ingat kepada Yusuf. Yusuf memilih untuk melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Maka kita harus lakukan persis seperti apa yang firman Tuhan katakan. Karena pada akhirnya itulah yang terbaik untuk kita.
Tuhan Maha tahu. Kita hanya bisa melihat di depan mata. Kita tak bisa melihat lebih jauh. Tapi Tuhan lihat segala-galanya. Dan perkataannya itu pasti pada akhirnya adalah terbaik untuk kita sekalian. Apa kita punya iman seperti Yusuf? Ya, yang mau patuh kepada Tuhan. Saat kita tahu apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu, saya tak usah berpanjang lebar ya. Ingat Yusuf, 4 mimpi, 4 kepatuhan. Itulah teladan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk teladan Yusuf ini. Yang berulang-ulang kali patuh kepada perintah-Mu. Maka bantulah kami Tuhan, untuk mempunyai iman seperti Yusuf. Selalu kami mau patuh kepada perintah-perintah-Mu juga. Berkatilah Bapa semua jemaat-Mu, baik ada di gereja maupun ada di rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.